Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh, ngajawab salam mung sawareh. Diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, untuk kesempatan ini kita insyaallah akan membahas berkenaan dengan hikmah melaksanakan puasa yang apabila puasa tersebut dijalankan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin yang berbahagia, hikmah puasa yang pertama adalah puasa meningkatkan ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa merupakan tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa. Takwa ini merupakan hasil atau final dari pelaksanaan orang yang berpuasa. Jadi, puasa itu bukanlah untuk hal-hal yang lain, tapi justru dengan puasa kita semakin meningkat lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rezeki yang tidak terduga, jalan keluar dari kesulitan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah pertolongan dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Namun bukanlah itu semua. Sekali lagi tujuan kita adalah li'ila'i kalimatillah, kemudian tujuan kita adalah li ridhoillah, untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa kita akan dikabulkan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi disebutkan bahwa ada 3 kelompok orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa, yang kedua pemimpin yang adil, dan yang ketiga orang yang teraniaya. Makanya di dalam berpuasa ini ada hal yang disunnahkan, namun kadang terlupakan oleh kita semua, yakni ketika kita berbuka puasa. Biasanya ini ketika kita berbuka puasa, kalau kita itu, kalau misalnya ada undangannya jam 8, kadang-kadang hadirnya jam setengah 9. Undangannya jam 9, hadirnya jam 10. Yang biasanya kita tepat waktu itu adalah buka puasa. Begitu waktu maghrib langsung semuanya ya pada berbuka puasa. Nah, ada yang terlupakan ketika kita berbuka puasa, ya, kita disarankan untuk berdoa kepada Allah. Karena doanya orang ketika berbuka puasa sudah membatalkan puasa, kemudian eh, berdoa kepada Allah, maka insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa rahmataka rajautu, dan lain-lain banyak lagi doa untuk atau ketika berbuka puasa. Mari kita terus perbanyak doa-doa kebaikan ya ketika berbuka puasa, karena di sanalah adanya saatul ijabah atau waktu ijabah. Kemudian yang ketiga, puasa adalah perisai dari siksa neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, "Wasyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbah ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'us shaimun. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah mengucapkan ucapan-ucapan kotor. Nih anak-anakku, hati-hati ya ketika berpuasa. Hati-hati jaga bahasanya, sikapnya, ya. Jangan sampai ke teman kita malah menyebutkan nama-nama binatang. Ini tidaklah baik, ya, tidak boleh. Di luar puasa pun tidak boleh, apalagi di dalam berpuasa. Batal ya. Batal nanti
pahala puasanya. Terlebih lagi seandainya itu dianggapnya sepele, kita menganggap sepele dengan kata-kata tersebut ya. Kemudian menyepelekan ciptaan Allah, bisa jadi jatuh pada hal atau yang disebut dengan murtad. Dan kalau orang yang murtad berarti batal puasanya dan wajib nanti ketika dia kembali pada keislaman wajib mengkodoknya. Kemudian jangan pula bertindak bodoh. Jangan bertindak bodoh. Atau misalnya ada orang yang lain yang mengajak berantem atau apa namanya? Ya berantem lah ya, adu mulut dan lain sebagainya. Katakanlah ya, ana imun ya, saya ini adalah orang yang berpuasa. Yang keempat, puasa dapat menghapus dosa dan memberikan syafaat di hari kiamat. Di dalam apa Sahih At-Targhib ya disebutkan bahwa puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. As-siyamu wal Qur'an yasfa'ani. Amalan puasa dan membaca Al-Qur'an memberikan syafaat bagi seorang hamba, lil abdi yaumal qiyamah, bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu syam, berkatalah puasa. Ai Rabbi, wahai Tuhan, mana tuh at-ta'ama was-sahawati bin nahar. Wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Fasafi'ni fihi, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Puasa menawarkan diri untuk memberikan syafaat. Maka laksanakanlah puasa dengan sebaik-baiknya. Bahkan dengan puasa yang terbaik, dan terbaik itu diantaranya adalah dengan khususil khusus. Kemudian Al-Quran juga berkata, wa yakul Al-Quran, mana tuhun naum billail, fasafi'ni fihi, wala fayasfa'an. Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam. Maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Maka perbanyak juga di bulan puasa ini tadarus Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Hak membaca Al-Quran. Paling sedikitnya adalah kita membaca 200 ayat minimal ya. Minimal 200 ayat. Dan apa yang terjadi? Maka keduanya pun diizinkan. Fayasfa'ani, maka keduanya diizinkan untuk memberikan syafaat bagi orang yang melakukan puasa, bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.